Dah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan memulai pelajaran kita hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tapi hari ini kita sudah mulai memasuki pembelajaran kedua. Kalau kemarin kita pembelajaran ke-1. Baiklah, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, kita doa bersama-sama dulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Baiklah, setelah itu kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya, tapi semuanya berdiri. Hitungan ketiga, nyanyinya boleh dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi kandurimu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, lihatlah tanahku, lihatlah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Untuk temannya yang izin atau alpa, tolong disampaikan sama Ibu ya. Alensa, Clarista, Devril, Dewi, Ferry Rehan Pratama, Firman Prasetyo, Hafiz Prasetyo,
Marwah Ainun, Miftahul Hasanah, Ratna Antika, Rindiani, Rizal Afrianto, Salsa Saskia, Siti Halimah. Berarti masuk semua ya. Baiklah, di sini tadi Ibu sudah sampaikan tema pembahasan kita masih seperti minggu kemarin. Bedanya kita hari ini sudah memasuki pembelajaran kedua. Sebelum materi kita mulai, Ibu mohon untuk siapa namanya, Nak? Olive membacakan yang ada di buku temanya. Bawang merah adalah salah satu jenis bawang yang sering digunakan dalam masakan dan pengobatan tradisional. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis, mungkin banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat banyak penduduk tanam untuk memanfaatkan tumbuhan. Yang bawahnya. Bawang merah sebagai obat karena 1. Antiinflamasi, yang berarti bawang merah memiliki sifat membantu mengurangi peradangan dan nyeri. 2. Antibakteri, bawang merah memiliki sifat yang bisa membantu melawan infeksi bakteri. 3. Antivirus, bawang merah juga memiliki sifat antivirus yang dapat infeksi virus. 4. Pengobatan tradisional, bawang merah sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit seperti batuk, pilek, dan demam. Bawang merah sebagai bahan makanan. Oke, sudah dibacakan teman kalian ya. Di sini Ibu akan menjelaskan ada beberapa banyak macam jenis tumbuhan yang ada di sekitar di sekeliling rumah kita atau lingkungan kita itu banyak manfaatnya. Manfaatnya itu ada yang bisa dijadikan jenis bahan olahan makanan, ada juga yang bisa dijadikan jenis bahan obat-obatan. Coba di sini kira-kira anak Ibu ada yang bisa memberikan salah satu jenis tumbuhan yang fungsinya itu ada 2. Apa coba? Tadi yang sudah dibacakan oleh teman kalian apa tadi? Bawang merah. Kenapa bawang merah itu fungsinya ada 2, manfaatnya ada 2? Ada yang bisa jawab? Ada? Tidak ada. Di sini Ibu akan menjelaskan. Karena bawang merah itu banyak manfaatnya. Manfaatnya antara lain kalau dimanfaatkan menjadi jenis bahan olahan makanan itu contohnya apa? Bukan, kalau itu untuk obat. Kalau jenis bisa dimasukkan di bahan makanan itu manfaatnya yaitu bisa mengubah rasa dan aroma yang khas sehingga makanan tersebut menjadi enak ya. Selain itu juga bawang merah banyak akan kaya nutrisi. Bawang merah juga bisa mengobati penyakit kolesterol. Nah, kalau anak-anak Ibu ini mudah-mudahan belum kena ya, karena masih di usia dini. Penyakit kolesterol itu biasanya sudah orang-orang yang sudah dewasa itu baru kena ya. Itu ya. Selain itu juga manfaat kesehatan bawang juga dapat mengubah rasa yang enak, terus bisa menyembuhkan penyakit kolesterol, juga bisa mengubah rasa tadi ya. Itu manfaat kalau dijadikan menjadi bahan olahan makanan. Misalnya kalau menjadi bahan olahan untuk manfaatnya untuk obat bagaimana, Bu? Itu sudah dibacakan teman kalian tadi, ya. Apa tadi? Karena bawang merah bisa dimanfaatkan sebagai obat karena antiinflamasi ya. Yang berarti apa tadi? Bawang merah memiliki sifat membantu mengurangi
Nah, ya. Selain itu juga bawang merah memiliki antibakteri karena bawang merah itu memiliki sifat yang membantu membunuh bakteri-bakteri yang ada di luka kita, ya. Misalnya kita luka diolesi pakai bawang merah, maka bakteri yang ada di dalam luka kita akan sembuh. Selain itu juga bawang merah bisa mengusir virus. Nah, jadi virus-virus yang ada di dalam tubuh kita, jika kita mengonsumsi bawang merah, maka virusnya akan hilang. Setelah itu, bawang merah juga bisa dijadikan bahan obat tradisional. Apa sih itu? Bisa membantu meredakan batuk, pilek, dan demam, ya. Jadi anak ibu sudah pernah belum mencoba misalnya pilek atau flu? Itu menggunakan cara pengobatannya menggunakan bawang merah sudah pernah belum? Ada yang belum, ada yang pernah. Bagaimana cara pembuatan obatnya? Itu di sini Ibu akan kasih tahu. Ambil beberapa bawang merah, kemudian diparut ya atau digeprek, kemudian dioleskan kalau dia luka dioleskan di tempat yang sakit atau nyeri. Kalau kita batuk bisa disiram pakai air hangat kemudian airnya diminum ya. Paham? Nanti kalau di akhir pembelajaran Ibu kasih pertanyaan atau soal, anak Ibu harus bisa jawab ya. Nah ya, tidak boleh begitu. Nah, jadi itu kalau manfaat bawang merah bisa dijadikan sebagai obat. Selain bawang merah apa lagi? Jenis tanaman atau tumbuhan yang bisa didapat di sekitar lingkungan kita. Apa selain bawang merah? Coba. Dia bisa dijadikan masakan, bisa diolah menjadi obat. Selain bawang merah apa? Jahe, pinter. Jahe. Nah, manfaat jahe juga sama seperti bawang merah. Kalau jahe itu bedanya dengan bawang merah, kalau bawang merah bisa dicampurkan di berbagai jenis masakan apa saja ya. Kalau tumbuhan jahe itu ada beberapa masakan yang bisa dicampurkan dengan olahan jahe. Contohnya masakan apa saja yang bisa dicampurkan dengan jahe? Apa? Kalau masak sayur kangkung dicampur jahe tidak? Tidak, karena merubah rasa. Sayur apa coba yang bisa dicampur dengan jenis tumbuhan jahe apa? Pindang, ya sayur pindang. Terus daging, apalagi? Apa? Banyak ya. Nah, jadi jahe itu tidak semua jenis masakan dimasukkan seperti bawang merah tadi. Kalau bawang merah itu semua jenis masakan boleh dimasukkan, tapi kalau jahe ada beberapa jenis masakan saja. Contohnya masak daging, ikan, rendang, ayam, dan lain sebagainya. Sop dikasih tidak? Dikasih boleh ya. Jadi seperti itu. Manfaatnya untuk menjadi bahan obat. Coba, bisa ya? Nah, cara penggunaannya ambil beberapa jenis umbi jahe, kemudian dicuci bersih, setelah itu dicincang atau digeprek, kemudian dikasih air panas, setelah hangat baru bisa diminum. Nah, itu bisa meredakan penyakit apa saja, sama kayak bawang merah, ya. Apa sih namanya? Sakit perut bisa disembuhkan oleh minuman jahe tadi. Terus apa lagi manfaatnya jahe? Kesemutan bisa juga ya, karena jahe itu rasanya panas ketika dioleskan nak ya. Iya, seperti itu. Selain jahe apalagi yang mudah didapat di sekeliling rumah kita yang bisa dijadikan bahan makanan kemudian menjadi obat-obatan juga apa nak? Apa? Apa? Kunyit, pinter. Kunyit juga bisa dimanfaatkan menjadi bahan olahan makanan, bisa juga dimanfaatkan menjadi jenis bahan obatan. Bagaimana cara pengolahannya? Kalau kunyit tadi sama seperti jahe. Tidak semua jenis makanan dimasukkan
Kunyit tidak bisa dimasukkan di beberapa jenis makanan, semuanya tidak boleh karena nanti merubah rasa. Ada beberapa jenis makanan saja atau masakan yang bisa dicampurkan dengan olahan kunyit ya. Contohnya masakan apa saja yang bisa dicampurkan kunyit, apa nak? Apa? Sama kayak yang jahe tadi. Masak ikan. Terus pindang. Apa lagi? Apa? Apa nak? Daging ya. Jadi kalau masak sayur bening dikasih kunyit enak enggak? Enggak, karena nanti merubah rasa ya. Itu kalau dimanfaatkan menjadi bahan olahan makanan seperti itu kunyit ya. Nah, bagaimana cara memanfaatkan kunyit menjadi bahan olahan obat-obatan? Bagaimana? Sama ya seperti jahe tadi. Ya, bedanya kalau kunyit itu kebanyakan cara pengolahannya itu diparut. Menjadi apa? Menjadi obat tradisional, menjadi apa? Jamu. Ada yang pernah minum jamu? Parutan kunyit sudah pernah? Rasanya apa itu? Pahit. Nah, tapi itu manfaatnya sangat besar bagi kesehatan kita ya. Jadi kalau anak-anak ibu itu merasa sakit perut atau masuk angin, boleh ambil beberapa jenis umbi kunyit, kemudian dicuci bersih. Setelah itu diparut, kemudian diambil airnya. Ada yang tanya, Bu, boleh tidak kalau kunyit dicampur dengan jahe? Boleh, tapi tidak boleh banyak. Sedikit saja, karena kalau kunyit dicampur jahe terlalu banyak akan merubah rasa. Nanti kita tidak bagus untuk pertumbuhan kita ya. Jadi seperti itu. Bagaimana cara anak-anak supaya mengambil umbi kunyit, mengambil umbi jahe cepat mendapatkan hasil yang banyak sendiri atau bersama teman-teman? Tidak, masa sendiri bisa menghasilkan banyak? Tidak ya. Pasti sama teman-teman. Pasti anak ibu mengajak salah satu temannya untuk mengambil umbi kunyit dan jahe supaya menghasilkan lebih banyak, pintar. Jadi ketika anak ibu ingin mengambil sesuatu dan ingin cepat menghasilkan lebih banyak cepat, itu kita harus minta pertolongan kepada teman kita. Jadi sikap tolong menolong itu sangat penting ya, apalagi anak-anak ibu ini perjalanannya masih jauh. Nanti ketika anak ibu sudah dewasa akan menemui sikap tolong menolong itu di masyarakat. Contohnya kalau di masyarakat itu ada kegiatan gotong royong. Kalau di sekolahan itu ada juga kegiatan gotong royong, tapi biasanya dilakukan seperti pembersihan. Perlu tidak? Perlu. Makanya anak ibu itu harus ada sikap tolong menolong. Selain sikap tolong menolong, supaya kegiatan kita itu berjalan dengan lancar, apalagi yang perlu dilakukan? Sikap toleransi. Kalau kita mempunyai sikap toleransi kepada teman kita, maka kegiatan apa yang ingin kita lakukan mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau anak ibu tidak memiliki sikap toleransi, dia tidak akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena anak ibu tidak bisa menghargai teman kalian ya. Jadi seandainya teman kalian tidak dihargai, kira-kira mau tidak dia diajak? Tidak. Jadi kita itu harus mempunyai sikap tolong menolong, toleransi,
menghargai teman ya. Terus selain itu juga kalau kita berkecimpung di keagamaan, nah ya perlu juga sikap toleransi. Kenapa? Kita tidak boleh memusuhi teman kita yang beda agama misalnya. Kamu agamanya ini, saya nggak mau berteman sama kamu, itu tidak boleh ya. Jadi kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh membeda-bedakan. Ini orang tidak punya, saya orang punya misalnya. Ini orang kaya, dia orang miskin. Tidak boleh memilih teman itu. Teman itu semuanya sama karena derajatnya sama di mata Tuhan. Kita itu sama. Jadi kita itu sesama manusia itu harus memiliki apa tadi? Sikap tolong menolong, toleransi, menghargai teman ya. Supaya kenapa? Supaya nanti ketika anak ibu sudah dewasa sudah menjadi menjadi kebiasaan anak ibu ya. Jadi waktu saya di SD sudah diajarin cara menghargai teman, menolong teman. Seperti itu ya. Jadi ketika anak ibu sudah dewasa sudah bisa melakukan hal-hal yang sudah ibu ajarkan. Nah, kemudian kalau di dalam pembelajaran di sekolah itu terdapat di pembelajaran PPKN. Nah, pembelajaran PPKN itu ada sila-sila ya. Sila-sila yang ada di pembelajaran PPKN itu ada sila Pancasila yang coba nak baca nak. Sila-sila yang ada di Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang gagah dan perkasa. Simbol dari sila-sila Pancasila ini adalah dasar negara kita. Simbol sila-sila Pancasila sendiri berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sedangkan sila itu artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, simbol dan bunyi dari masing-masing sila. Misalnya sila pertama disimbolkan dengan bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, kelima padi dan kapas. Sila pertama sebagai berikut: takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Nah, di situ sudah dibacakan teman kalian ya. Ada beberapa sila-sila yang ada di Pancasila. Yang pertama yaitu apa tadi? Sila yang pertama apa tadi, Nak? Lupa? Lupa ya? Sila yang pertama yaitu bintang, yang kedua rantai, dan yang ketiga pohon beringin, keempat ya, kelima padi dan kapas. Kemudian sila pertama Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya itu ketika kita menghargai teman kita itu adalah bisa dijadikan sebagai contoh kita takwa kepada Tuhan itu. Contohnya yaitu beribadah. Jika kita beribadah, maka itu sudah menjadi contoh sila pertama. Jadi sudah Ibu jelaskan di awal tadi, kita sebagai umat manusia itu harus saling menghargai walaupun beda agama. Ada di sini tempat beribadah itu yang berdekatan, tapi nanti ketika anak-anak Ibu sudah mengerti, sudah dewasa, itu tidak boleh mencemooh teman kita yang berbeda agama. Karena kenapa? Itu termasuk perbuatan tidak baik. Nah,
Jadi tugasnya harus saling menghargai. Saling menghargai itu adalah termasuk contoh sila pertama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang artinya kita itu harus bersikap adil, harus bersikap adil, kemudian sopan santun ya. Contohnya apa? Masih sama seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. Ketika kita sopan, ketika kita mempunyai adab yang baik ya. Jadi kita nantinya akan dihargai. Jadi pada intinya kita itu harus menghargai sesama teman, sesama apalagi saudara, apalagi sesama, harus menghargai sesama, apalagi teman, saudara, apalagi banyak ya. Nanti kita jelaskan di lain waktu. Nah, selain itu, tadi kita jelaskan manfaat tumbuhan. Nah, kemudian kita melanjutkan, kalau tumbuhan itu bisa dimanfaatkan, sebelum bisa dimanfaatkan, tumbuhan juga harus membutuhkan perawatan. Tumbuhan tidak akan tumbuh dengan sendiri kalau kita tidak merawatnya. Bagaimana cara kita merawat tumbuhan atau tanaman yang ada di sekeliling rumah kita? Yaitu dengan merawat tumbuhan tersebut. Caranya dengan apa? Melindungi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita supaya tumbuhan tersebut tumbuh menjadi subur, kemudian hasilnya bisa menjadi bahan pokok makanan kita. Bagaimana jika di sekeliling rumah kita tidak ada tumbuhan yang tertanam subur atau semuanya pada mati? Maka manusia yang ada di bumi ini akan punah. Maka dari itu kita sebagai manusia harus saling menyelamatkan makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Ayo, kita sebagai manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan. Jadi kita itu harus menyelamatkan. Kalau kita saja tidak bisa merawat tanaman atau tumbuhan yang ada di sekeliling rumah kita, maka kita juga tidak bisa memanfaatkan apa yang akan kita makan, ya. Coba anak ibu bayangkan, kalau di sekeliling rumah kita itu tumbuhannya tidak tumbuh dengan subur. Kalau dia tidak tumbuh dengan subur, positif dia tidak menghasilkan buah. Kira-kira bisa tidak itu memenuhi kebutuhan kita? Tidak, karena kenapa? Kita tidak merawatnya dengan baik, ya. Jadi seperti itu. Kalau hewan juga harus kita lindungi. Kenapa harus dilindungi? Kalau hewan tidak dilindungi, maka kita juga tidak bisa memanfaatkan hewan lindung kita. Nah, ya. Apa saja hewan yang bisa kita manfaatkan menjadi bahan olahan makanan? Apa? Kambing, sapi, ayam, bebek, banyak ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, kan Ibu sudah menjelaskan beberapa jenis makanan tumbuhan yang bisa menjadi bahan olahan makanan, bisa juga menjadi bahan obat-obatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai makhluk hidup harus melindungi tumbuhan, ya harus melindungi. Contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian kita sebagai makhluk hidup juga harus mempunyai rasa apa tadi? Sikap apa? Tolong menolong, toleransi, kemudian apa tadi? Saling menghargai.
Hargai. Itu saja materi kita untuk hari ini. Sebelum di akhir penutupan, di sini Ibu akan bertanya. Siapa yang bisa menjawab berarti anak Ibu itu sudah memperhatikan materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Oke. Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, apa sih manfaat bawang merah untuk makanan? Apa? Bisa mengubah rasa makanan menjadi enak, pintar. Kemudian kalau dimanfaatkan menjadi bahan obat itu bisa apa? Bisa menyembuhkan luka, ya pintar. Itu kalau untuk jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan ya, manfaatnya ada 2. Oke, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi di minggu depan. Jadi tugas yang Ibu berikan untuk hari ini dikerjakan, jangan tidak dikerjakan ya. Nanti Ibu periksa satu-satu. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelasnya dipimpin membaca doa pulangnya. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang pulang, yang paling rapi. Baris duduknya yang paling rapi bisa pulang duluan. Oke, yang cewek, anak cewek boleh pulang duluan. Ya. Ya. Oke, yang cowok boleh.